Amsal 28 ayat 11 sampai 28 demikian. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyak orang yang senang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bagaikan singa yang mengaum atau beruang yang menyerang, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin tanpa pengertian keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, panjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan melarikan diri sampai ke liang kubur. Janganlah orang menahannya. Siapa hidup tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi demi sekedar roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Siapa menegur orang akan mendapat kemurahan lebih daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka itu bukan pelanggaran, ia adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa hidup dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup mata akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Tetapi jika mereka binasa, bertambah banyaklah orang benar. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukan. Saya membaca Amsal yang barusan saya bacakan ini dan melihat menyesuaikan dengan keadaan zaman khususnya pada masa sekarang ini, maka kebenaran firman Tuhan ini nyata. Bahwa kita tidak menutup mata banyak orang yang silau dengan harta benda. Banyak orang yang menginginkan kekuasaan. Tetapi yang terjadi setelah mendapatkannya justru tidak pernah terpuaskan. Malah semakin hebat menindas, semakin berkuasa, semakin tidak segan-segan untuk melakukan ketidakadilan, melakukan ketidakjujuran, hidup penuh dengan keserakahan, hidup
penuh dengan ketamakan dan masa bodoh dengan saudara-saudaranya yang menderita. Dan celakanya, orang yang berkuasa yang kaya seperti ayat 11 ini. Orang-orang itu menganggap dirinya bijak. Menganggap dirinya hebat. Padahal dilihat dari kebenaran firman Tuhan, justru ini yang akan membawa mereka ke dalam jurang kesengsaraan. Kok bisa berkuasa dan banyak harta menggiring orang dalam kebinasaan? Ya karena dengan keserakahan itu tidak pernah terpuaskan. Tidak pernah merasa dirinya bersyukur, berkecukupan. Tapi yang terjadi adalah merasa kurang dan kurang terus. Akibatnya terus menindas dan menindas, memeras dan memeras. Kalau dikatakan orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia, bukan berarti bahwa yang semua orang miskin itu adalah orang yang lebih baik. Tidak juga. Sebab banyak orang yang miskin juga karena kemiskinannya menjadi semakin berkhawatir terhadap dirinya sendiri. Dan akibatnya seperti Amsal ini, demi sekerat roti, demi mengenyangkan perutnya, mereka melakukan pelanggaran, melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Jadi intinya bukan berkuasa, bukan kaya atau miskin yang lebih baik. Tetapi yang lebih baik adalah berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ayat 14 itu. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sepanjang sejarah ini telah terbukti bahwa orang yang serakah akan semakin serakah dan membawa dirinya, tidak hanya dirinya, tetapi masyarakat ke dalam jurang kebinasaan. Orang boleh berkuasa, tapi ayat 16 kita juga bisa perhatikan bahwa seorang pemimpin tanpa pengertian keras penindasannya. Orang yang memimpin, yang berkuasa, mestinya dia harus berpengertian, punya naluri, punya kebijaksanaan. Tapi ketika jauh dari itu, maka semakin keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, panjang umurnya. Jadi jauh-jauh hari Tuhan mengingatkan, cari laba boleh enggak? Ya boleh. Tetapi kalau kelewatan, memperkaya dan tak peduli terhadap orang lain, memperkaya diri maksudnya, maka yang ada adalah justru di situ sedang menanam kebencian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi menurut Amsal ini, tidak pernah akan kekurangan. Dan prinsip hidup yang seperti ini banyak sekali disampaikan oleh orang-orang bijak, orang-orang yang telah berpengalaman. Di manakah ada orang yang menjadi miskin karena ia memberi? Tidak ada. Ketika seseorang akan memberi berkat kepada orang lain atau memberi berkat kepada sesamanya yang kekurangan, maka disitulah berkat Tuhan akan terus mengalir. Nampaknya betul mungkin ada orang kaya, orang yang begitu banyak hartanya tetapi kikir. Mungkin kita lihat hidupnya berkelimpahan. Tetapi sungguhnya hatinya penuh dengan kekurangan. Kok bisa begitu?
Ya karena di dalam hatinya kurang dan kurang, dampaknya ia harus dan terus-menerus mengejar harta itu untuk memuaskan dirinya. Padahal dengan itu tidak akan pernah terpuaskan. Kita mengingat ayat 27 ini, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup mata akan sangat dikutuk. Masalahnya bukan kita berkelimpahan dulu, baru kita bisa berbagi dengan orang lain. Tapi masalahnya, sudahkah kita merasa cukup dengan rejeki, dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita? Kalau rasa cukup itu sudah ada dalam diri kita, maka memberi kepada orang lain bukan perkara yang sulit. Hidup kita berkelimpahan, banyak hartanya, tapi kalau hati kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, tidak mungkin bisa kita berbagi dengan orang lain. Wong saya saja merasa masih terus kurang. Bagaimana melepas untuk berbagi dengan orang lain? Kok bisa ya? Ada orang yang mungkin nampaknya tidak punya. Standar hidupnya biasa-biasa bahkan di bawah. Kenapa bisa membantu orang lain? Kenapa bisa memberi tumpangan? Kenapa bisa berbagi makanan dengan yang lain? Karena hatinya merasa cukup. Saya sudah berkecukupan. Maka ketika saya mau berbagi dengan yang lain, bukan masalah buat saya. Tetapi merupakan kebahagiaan. Nah, kalau Anda kaya, nampaknya hartanya banyak. Tapi kok saya masih kurang? Masih khawatir. Bisa nggak sih ngebagi dengan yang lain? Saya kira susah. Lalu kita mengatakan lagi apa ukurannya cukup itu? 1 Timotius pasal 6, besok kita akan mendengarkan dalam bacaan yang kedua. Di situ Paulus mengatakan, cukup itu kalau ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu. Bayangkan ya standar. Kita kan nggak ada yang telanjang. Kita punya pakaian. Kita punya makanan. Nggak ada yang kelaparan. Kita tiap hari bisa makan. Tiap hari bisa berpakaian. Itu artinya Paulus mengatakan cukup. Kenapa kita masih merasa kurang? Ya karena membandingkannya dengan orang lain yang menggoda kita. Karena kita melihat kemewahan yang nampaknya menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan. Padahal di situ bisa jadi membawa kita terperosok pada jurang penderitaan. Kita merasa menderita karena tidak punya pakaian seperti yang dia pakai. Saya merasa tidak beruntung karena saya tidak bisa makan seperti dia di restoran ini, restoran itu. Padahal buat tubuh kita, makanan sehari-hari yang kita makan itu lebih dari cukup gizinya. Lebih dari cukup untuk membuat tubuh kita bertenaga. Nah, ketika seseorang merasa aku cukup, maka ia bisa berbagi. Dia tidak pernah akan miskin. Kemiskinan itu dimulai dari pola pikir dan hati yang merasa terus kekurangan. Maka berbahagialah
Kalau kita mungkin terbatas, kita tidak mempunyai banyak segala-galanya, namun kita merasa cukup. Tuhanku memelihara. Tuhanku begitu baik. Selalu setiap hari ada makanan. Setiap hari ada pakaian yang bisa aku pakai. Ketika melihat penderitaan orang lain, hati kita tergugah. Ini saya punya, pakailah, makanlah. Jadi disinilah kebahagiaan itu. Tidak jauh. Ubah cara pandang hati kita. Kita bersyukur oleh karena yakin Tuhan mencukupkan dan memelihara aku. Jangan tunggu bersyukur itu nanti kalau sudah kaya raya. Nggak pernah akan kesampaian. Kenapa? Karena kita akan masih terus merasa kurang, dan kuranglah. Jangan serahkan. Cukupkan dengan apa yang ada. Berbagilah dengan sesama. Maka di situ kekayaan yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan yang sejati. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan mau berbagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami lagi tentang rasa cukup dan juga kami bersyukur dengan cara berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Buatlah kami merasakan kekayaan itu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Supaya jangan kami serakah, jangan kami tamak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.